Masih bersama saya Ahmad Taufik dalam Bincang Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Bincang Santai bersama saya Ahmad Taufik. Seperti biasa, Bincang Santai kali ini selalu mengangkat masalah pembahasan seputar Kabupaten Semenep, baik itu dari sisi sosial, ekonomi, kriminal, maupun pengentasan kemiskinan. Nah, di sini hadir salah seorang narasumber dari Dinas Sosial Kabupaten Semenep, yakni Bapak Dr. Andes Muhammad Romli. Assalamualaikum Pak Romli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbincang secara santai selama kurang lebih 60 menit, Pak, dengan mengangkat berbagai persoalan-persoalan dari yang Bapak menjadi kewenangan dari Dinas Sosial sendiri. Pak, kita mulai dari pokok Dinas Sosial Kabupaten Semenep. Bisa dijelaskan tentang visi dan misi yang diamanahkan oleh pemerintah kepada Dinas Sosial ini sendiri, Pak? Baik, terima kasih. Jadi visi yang dijalankan oleh Dinas Sosial ini adalah sebagai turunan dari visi dari pemerintah Kabupaten Semenep. Visi kita kenal super mantap. Di Dinas Sosial, ya, ketika bicara Semenep kan super mantap. Sedikit ini Pak, diurai tentang super mantap ini, Pak, ya. Super mantap, saya kira sudah semuanya bisa insya Allah memahami bahwa Semenep makin sejahtera dengan pemerintahan yang bersih, aman, akuntabel, transparan, ya, jadi dan profesional. Jadi itu di Dinas Sosial sendiri sebagai salah satu perangkat daerah dalam melanjutkan visi Semenep itu, yakni terwujudnya peningkatan penanganan kesejahteraan sosial. Jadi biar ada penanganan itu lebih cepat terwujud dan adanya satu peningkatan dalam penanganan kesejahteraan sosial. Saya kira itu visinya. Kemudian untuk mewujudkan itu tentu dijalankan dengan misi-misi. Jadi untuk mewujudkan visi itu kita menjalankan, yakni bagaimana dengan adanya upaya peningkatan taraf hidup, kesejahteraan dan upaya kelangsungan hidup dari masyarakat itu. Kemudian upaya-upaya lain melalui rehabilitasi sosial, kemudian upaya melalui perlindungan sosial kepada masyarakat, serta layanan-layanan bantuan sosial lainnya. Jadi melalui misi-misi yang dijalankan itu tentunya kita ingin mencapai tujuan-tujuan apa yang dijalankan oleh Dinas Sosial secara teknis dalam menjalankan masalah penanganan kesejahteraan sosial ini, yakni diharapkan masyarakat pada akhirnya berdaya dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya. Kemudian perlindungan juga terhadap masalah PMKS-nya, kemudian mengoptimalkan peran serta masyarakat, serta khususnya juga ada beberapa badan usaha serta kelompok-kelompok komponen masyarakat lainnya agar lebih peduli dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial ini. Tapi itu kan ada target, Pak, ya? Ya tentunya kita dalam menjalankan program kegiatan ini ada target dari semua penanganan PMKS ini. Sebab kita kenal PMKS ini kan banyak sekali, ada 26 sesuai dengan amanat Permensos itu. Saya kira itu. Pak Kadis, dalam pantauan kami ada beberapa kegiatan pokok yang paling utama seperti program Keluarga Harapan, Pak, ya. Dibentuknya Trauma Center, penanggulangan korban narkotika, Pak, ya. Korban nafsa, dengan kata lain psikotik, Pak, ya. Dan beberapa masalah sosial seperti gepeng, gelandangan. Mungkin kita awali dari penyandang masalah kesejahteraan sosial dulu, Pak. Monggo, Pak. Baik,
sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2012, ada 26 PMKS yang perlu penanganan. Di antaranya sesuai dengan amanat itu ada anak balita terlantar, kemudian ada anak terlantar, anak yang berhadapan dengan masalah hukum, kemudian anak jalanan, kemudian anak dengan kedisabilitasan, artinya anak yang cacat, kemudian disabilitas. Iya, disabilitas. Kemudian anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang membutuhkan perlindungan hukum, kemudian berkaitan PMKS berikutnya berkaitan dengan lanjut usia, ada lanjut usia terlantar, kemudian penyandang disabilitas. Kalau yang tadi itu anak yang penyandang disabilitas, ini penyandang disabilitas katakanlah yang umum dewasa. Kemudian PMKS berikutnya ada tunasusila, kemudian ada gelandangan dan gelandangan psikotik, ada gelandangan yang umum, ada gelandangan yang psiko, artinya gelandangan yang gila. Kalau seperti masalah kesejahteraan sosial itu bisa diuraikan? Ya. Jadi ini dari 26 item PMKS ini memang butuh penanganan, ya kan? Penanganan bagaimana kesejahteraan sosialnya bisa ditingkatkan. Kalau yang bermasalah kita selesaikan masalahnya, kalau yang katakanlah mengarah kepada kemiskinan, paling tidak kemiskinannya kita entaskan, gitu. Termasuk problem-problem lainnya. Ketika permasalahan ada kaitan dengan fisik, kita koordinasi dengan dinas kesehatan misalnya, berkenaan dengan penanganan operasinya, kita ada bermitra dengan Pol PP dan kepolisian misalnya dalam melakukan operasi gelandangan, kemudian operasi kepada WTS dan semacamnya. Nah, seperti apa terbentuknya trauma center ini, Pak? Seperti apa kinerjanya sih, Pak? Trauma center sampai sekarang sebetulnya masih dibantu atau difasilitasi oleh pemerintah pusat. Itu sudah berjalan dalam 2 tahun terakhir, dan sudah menjadi kesepakatan dengan kami di daerah bahwa terhitung tahun depan pertengahan 2016 RPTC baik mulai dari penyediaan bangunan, sarana dan personilnya itu secara anggaran biaya memang masih dibantu oleh pusat. Semuanya ini akan diserahkan kepada daerah dan menjadi kewajiban daerah untuk menanggung keberlangsungan RPTC ini. Ini memang tantangan kepada kami khususnya dinas sosial dan butuh dukungan semua pihak. Sebab betapa besar manfaat dan tanggung jawab kita melalui pelaksanaan penyediaan RPTC ini. Terus langkah konkretnya seperti apa sih, Pak? Kita dalam rangka itu sebab pada proses awal ketika kita dirikan RPTC sudah ada perjanjian dengan pusat. Pada tahun 2016 ini kan sudah menjadi beban daerah. Kita dinas sosial sudah melakukan persiapan, sudah melakukan perencanaan, kita siapkan usulan anggaran, ya kan? Usulan anggaran mudah-mudahan ini bisa mendapatkan dukungan baik dari Timgar dan Banggar di legislatif. Itu secara biaya. Kemudian berkenaan dengan kesiapan sarana lainnya. Berkenaan dengan persiapan sarana lainnya. Tunggu dulu, Pak, kita tahan masalah ini. Kita lanjutkan setelah iklan berikut ini.